Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai nutrition requirement for physical activity, ya. Prinsip dasar kebutuhan gizi untuk olahraga, ya. Oke, saya Mira Sari Putri dari Departemen Biokimia, Nutrisi, dan Biomolekular. Untuk breakdown materinya, Oke, kita yang pertama adalah mempelajari apakah itu basic of nutrient, ya, yaitu karbohidrat, protein, dan fat. Kemudian bagaimana dietary intake requirement, ya, istilah-istilah yang mendescribe recommendation untuk makro dan mikronutrien. Kemudian juga nutrient for exercise, ya, apa yang disebut dengan tambahannya, ya, suplemen, kemudian ergogenic aids dan hydration. Juga bagaimana contoh-contoh, ini sih contoh-contoh, ya, nutrition untuk atlet, contohnya pada weight and resistance training, and also yang B, nutrition for power and sprint training. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai gizi, ya, kebutuhan gizi, baik itu untuk misalnya untuk penyakit apapun, ya, atau misalnya tadi ini dalam hal untuk physical activity, itu pasti berhubungan dengan guideline. Nah, sekarang guideline yang masih dipakai atau yang sekarang dipakai terus apa, ya? Yang pertama adalah Nutrition Guide US, ya, dari Amerika, Doping Agency atau USADA 2020. Jadi masih pakai yang 2020, ya. Biasanya sering ada revisi, ya, tiap tahun untuk yang guide ini, ya. Cuman untuk tahun 2020, 2021 itu belum ada. Ya, biasanya sih sudah ada, tapi ya saya cek terakhir masih belum ada, ya. Masih yang dipakai adalah 2020. Nah, ini dari yang lain, ya, dari Kanada, ya, Sport Nutrition for Youth. Kemudian juga bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu ada beberapa pedoman gizi yang dipakai, ya, baik yang agak lama sebenarnya, ya, dari Departemen Kesehatan Sejahteraan, pedoman pelatihan gizi olahraga untuk prestasi, atau yang pedoman gizi olahraga prestasi itu 2014, ya, oleh Kementerian Kesehatan RI. Nah, oke, next. Jadi udah ada beberapa guideline. Sekarang gini, why gitu, ya. Pertanyaannya selalu pertama-tama, kenapa sih kita butuh? Kenapa kita butuh kenapa atlet itu butuh, istilahnya? Kenapa atlet itu butuh pedoman gizi untuk physical activity? Memang kenapa sih gitu? Apa pentingnya? Ya, oke. Yang pertama adalah kalau atlet itu kan istilahnya berlomba atau berkompetisi untuk menang, ya. Untuk menang itu diperlukan tentunya performance yang istilahnya paling unggul gitu. Kalau mau jadi juara satu, ya, atau 3 besar lah, itu kan harus performance-nya yang bagus, ya, yang paling unggul di antara yang lain. Jadi gizi ini sangat menunjang untuk atlet itu mengimprove performance, ya, baik pada waktu kompetisi maupun pada waktu training. Kemudian juga dengan proper sport nutrition itu akan menyediakan energi, ya, untuk aktivitas. Tidak hanya sebenarnya untuk aktivitas pada saat exercise saja, tapi bagaimana untuk proses recovery setelah exercise. Yang ketiga adalah gini, kalau atlet, ya, terutama misalnya seperti atlet-atlet binaraga misalnya, dia kan perlu mengubah komposisi tubuh menjadi apa? Menjadi yang banyak otot, tebal otot, ya, atau tinggi otot.
sedangkan rendah lemak ya. Jadi rendah lemak, peningkatan massa otot dan juga penurunan berat badan ya. Atau juga penambahan berat badan. Jadi untuk atlet-atlet yang memang perlu istilahnya modifikasi atau mengubah komposisi tubuh mereka. Oke, jadi diet yang baik atau seimbang itu harus cukup energi. Untuk menjaga keseimbangan energi pada individu ya, dengan kebutuhan energi yang meningkat ya. Memang pada atlet kan kebutuhan energi meningkat karena aktivitas fisik. Nah, seimbangan energi negatif ini sangat sering atau common lah ya, atau biasalah terjadi gitu uh, pada atlet-atlet yang dengan jenis training itu yang endurance ya, ketahanan tubuh. Begitu juga dengan olahraga yang memang membutuhkan restrict in diet, kemudian juga sebagai salah satu strategi untuk memodifikasi tadi ya komposisi tubuh. Jadi akibat perlunya perubahan atau modifikasi ya komposisi tubuh, maka dari itu diperlukan diet, istilahnya diet yang khusus. Nah, ini juga bisa menyebabkan negatif energi balance ya. Bisa juga pada atlet-atlet wanita gitu ya. Ini adalah kondisi-kondisi yang biasa dialami pada atlet wanita. Ada bisa disorder eating, ya, menur, bahkan osteoporosis. Kemudian juga pada atlet-atlet wanita, ya, itu sebenarnya dia bisa terjadi energi defisien tanpa harus didiagnosis menderita eating disorder. Jadi eating disorder ya, jadi penyakit kelainan atau kesulitan untuk makan lah. Nah, sekarang apa yang menyebabkan? Biasanya sih terjadi karena high intensity training ya, bisa juga durasinya sebenarnya ya karena sering, jadi bisa menurunkan appetite dan mengubah pola makan ya. Beberapa atlet juga, jangankan atlet, kita juga gitu ya, sering mengalami kalau makan dulu sebelum olahraga itu sering mengalami perutnya kok nggak enak ya, nggak comfort ya setelah makan gitu. Apalagi kalau tadi ya olahraga kita makan dulu kemudian baru olahraga, nah itu bisa mengalami uncomfort eating gitu ya. Nah, hal lain yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah travel ya. Travel kan sering berpergian jauh ya untuk atlet gitu ya, lombanya gimana, kompetisinya gimana. Begitu juga dengan training, baik tadi duration maupun intensitas. Travel pun kalau misalnya memang terjadi perbedaan musim misalnya, kita kan negaranya 2 musim ya. Nah, sedangkan kompetisinya di negara 4 musim, itu berbeda juga ya. Ini akan mempengaruhi juga sebenarnya food availability, kemudian safety juga berhubungan dengan tadi ya pola lapar gitu ya, pola laparnya. Sekarang akibat adanya insufficient energy intake ya, insufficient energy intake, akibatnya bisa terjadi weight loss ya, terutama terjadinya penurunan otot. Kemudian juga rentan terjadi injury, rentan terjadi illness, disertai juga kalau misalnya ada overtraining syndrome, akibatnya terjadilah penurunan exercise. Jadi ini adalah beberapa keadaan yang menyebabkan atau mempengaruhi performance exercise gitu ya. Nah, sekarang apa yang mesti kita ketahui? Yang pertama adalah jenisnya
Sebenarnya ini 3J. 3J ini juga bisa diaplikasikan untuk penyakit-penyakit lainnya sebenarnya ya. Yang pertama adalah jenis. Apa saja sih jenis-jenis makanan ya atau sumber energi atau food fuels ya yang kita perlukan tadi ya berdasarkan yang atlet perlukan tentunya berdasarkan macam-macam ya. Ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Kedua adalah jumlah energi yang dibutuhkan. Berapa sih jumlah energi yang dibutuhkan? Ya, beda misalnya atlet angkat besi gitu ya dengan atlet atletik. Beda misalnya atlet yang dengan berat badan sekitar 100 kilo dengan atlet yang hanya badannya itu 60 kilo. Ya, yang ketiga adalah jadwal, ya, jadwal. Oke. Nah, saya kembali lagi ke sini karena ini akan menentukan sebenarnya berapa banyak sih ya atau tadi berapa jumlahnya, berapa jenisnya dan jadwalnya. Ini dipengaruhi dari sini gitu. Ya, intensitas dan durasi. Energi yang dibutuhkan untuk berbagai macam jenis physical activity itu berbeda gitu ya. Jadi kalau kemarin saya balik lagi ya, mungkin saya agak mereview lagi yang kemarin itu aktivitas itu dibagi menjadi berapa macam physical activity ya. Ada yang eksplosif, ada yang sprinting, middle distance, kemudian endurance dan ultra endurance. Sekarang durasinya ya kalau untuk yang explosive event ya contohnya misalnya pada lempar lembing misalnya ya tolak peluru yang ini sih sudah kita bicara kemarin ya kita reviewnya atau ini kan untuk durasi dia pasti lebih dari kurang dari 5 second ya. Dengan intensitas yang sangat tinggi ya supra maksimal. Nah ini apa substrat yang dibutuhkan? Substrat yang dibutuhkan dari ATP atau dari fosfokreatin yang ada di otot. Itu dulu yang digunakan. Ya. Kemudian dengan maksimal rate of ATP resintesis itu memang tinggi ya 4,4. Oke, kemudian jenis kegiatan yang lain adalah sprinting. Ya. Sprint ya, dengan waktu durasi 6 sampai 60 second dengan intensitas juga yang tinggi supra maksimal. Ini diperlukan ATP atau PCR dan juga dari glikogen. Glikogen yang terutama digunakan adalah glikogen yang di otot, ya, dengan maksimal rate resintesis ya, resintesis ATP itu lebih kecil 3,4. Nah, yang middle distance sekarang ya, lari jarak menengah lah ya. Ini yang durasinya itu lebih dari 1 menit sampai 5 menit dengan intensitasnya yang agak rendah ya, maksimal. Apa yang diperlukan? PCR ya, kemudian glikogen, kemudian dia masuk ke glukos ya, glukosa yang ada di darah. Ya intramuskular triglycerid dengan resintesis ATP yang lebih rendah lagi. Kemudian ada yang namanya endurance ya, endurance ya ketahanan tubuh dengan durasi lebih dari 5 menit sampai 5 jam ya. Dan ini intensitasnya lebih rendah ke itu submaksimal ya. Apa yang dibutuhkan seafood fuels-nya ya atau substratnya yaitu substratnya adalah glikogen, blood glucose, IMTG, plasma fatty acid, dia sudah menggunakan fatty acid ya, lemak. Kemudian sampai protein. Protein ini kalau misalnya terjadi defisit dari secara kronis atau prolonged training, itu bisa saja sampai protein itu digunakan ya dengan resintesis ATP yang lebih kecil. Nah, sekarang kalau yang ultra endurance ya yang olahraganya bisa sampai lebih dari 5 jam, misalnya pada triathlon misalnya ya, atau pada kemarin saya bilang apa ya, The France misalnya, nah itu lebih dari 5 jam, intensitasnya maksimal, semua substrat dipakai, mulai dari, enggak semua ya, jadi kebanyakan yang dipakai adalah glikogen sampai
Jadi mulai dari glukos, mulai dari lemak sampai protein pun dipecah gitu ya. Nah, ini nanti kita bagaimana prinsipnya ya, menentukan prinsipnya adalah berdasarkan salah satunya berdasarkan ini jenis aktivitasnya, jenis physical activitiesnya, berapa durasinya, berapa intensitasnya, gitu ya, berapa metabolic substrat, apa metabolic substrat yang dipakai. Oke, next ya. Nah, berdasarkan yang tadi, jadi kita menentukan berapa sih energi yang dibutuhkan untuk physical activity. Nah, memang ada beberapa rekomendasi di sini yang saya pakai, ada dari the International Society of Sports Nutrition ya, atau ISSN recommendation. Nah, physical activity jadi didasarkan ini ya, physical activity. Kemudian berapa sih kilokalori per kilogram per hari dan kilokalori per hari total ya. Kemudian kita lihat di sini physical activity-nya dibagi, ternyata dibagi menjadi berapa kali sehari gitu ya. Nah, kalau misalnya general physical activity-nya dia hanya melakukan 30 sampai 40 menit ya, 3 kali seminggu itu bisa dipakai normal diet dengan 1.800 sampai 2.400. Jadi ini normal diet ya, sampai 2.400. Tapi kalau moderate level of intense training, jadi lebih ke arah moderate 2 sampai 3 jam sehari ya, kemudian seminggu ada 5 sampai 6 kali ya, 6 kali seminggu, itu diperlukannya lebih banyak, sekitar 2 kali lipat, 50 sampai 80 ya, 2.500 sampai 8.000 kilokalori per hari. Ada yang high volume intense training ya, dengan waktu trainingnya itu 3 sampai 6 jam sehari ya, 1 sampai 2 sesi per hari, 5 sampai 6 kali seminggu ya. Nah, di sini diperlukan lebih tinggi lagi, sama ya, tapi diperlukan masih tetap sama ya, lebih tinggi 50 sampai 60 ya. Jadi masih bisa dipakai itu sebenarnya, tapi sebenarnya cenderung lebih tinggi ya. Kalau mungkin di sini ya 50 atau 60 gitu. Kalau di sini sih lebih ke arah 70 80 ya, dengan 2.500 sampai 8.000. Nah, bagaimana dengan atlet itu dia tergantung dari period trainingnya ya. Kemudian berapa volume ya, durasi ya, period, durasi, volume, kemudian intensitas ya. Sini diperlukan 150 sampai 200 ya. Ini bisa sampai 12.000 kalori. Ini untuk atlet, estimasinya 60 sampai 80 kilogram atlet. Nah, bagaimana dengan atlet yang lebih besar lagi? Lebih besar itu di atas 100 kilo ya, 100 sampai 150 kilo gitu. Nah, ini perlunya sekitar 60 sampai 80, 6.000 sampai 12.000 ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat memang kebutuhan energi pada atlet dengan berat badan seperti ini itu pasti berbeda dengan kebutuhan atlet yang dengan berat badan segini, gitu. Jadi lebih kecil. Oke, sekarang exercise and food intake ya. Perbedaan paling jelas dalam kebutuhan nutrisi antara aktif dengan tidak aktif adalah total atau banyaknya kalori. Coba kita lihat di sini ya. Ini ada Tour de France masuk juga di sini ya. Kalau kita lihat pada laki-laki ya, ini pada perempuan, ini pada laki-laki. Secara umum ya, laki-laki itu lebih tinggi ya energi expenditure ya, dibandingkan dengan
perempuan. Jadi dia lebih tinggi. Kemudian juga ya contohnya seperti ini, kita ambil yang sama. Ini cycling amatir ya. Diperlukan berapa nih kilokalori ya? Kira-kira berapa? Hampir ke 4.400. Jadi di atas 4.000 kilokalori gitu. Nah, kalau misalnya cycling pada wanita itu hanya mungkin sekitar 2.600 kilokalori. Jadi memang kebutuhan untuk laki-laki ya energi expenditure-nya lebih tinggi. Kemudian juga kita lihat dari aktivitasnya ya. Jadi untuk aktivitas yang ini nih ya, yang dengan intens ini kan daya tahan tubuh ya. Jadi masuk ke latihan endurance yang Tour de France ya, Tour de l'Avenir ya, bahkan kalau latihan endurance seperti yang kayak bilang tadi itu mulai dari durasi lebih dari 5 menit sampai 5 jam itu sudah termasuk ya, dan durasi seperti itu ya sudah masuk ke golongan aktivitas yang endurance ya. Jadi kalau kita lihat di sini semakin tinggi istilahnya intens sebagian ini semakin tinggi ya, semakin lebih ke arah endurance atau ketahanan tubuh ya, kebutuhan atau energi expenditure itu akan semakin besar. Contohnya ini Tour de France paling tinggi berapa ya itunya ya, 3.600 ya kemarin, 3.600 kilometer ya, Tour de France 3.600 kilometer, 3.500 3.600. Nah ini terdiri atas bisa sampai 20 lebih dari 20 hari, 23 hari ya. Jadi lama sekali, dan ini memang sangat diperlukan energi yang tinggi. Oke. Sekarang ke jenis ya, jenis. Karbohidrat ini sebenarnya sudah direview lagi ya. Dulu juga udah pernah kan waktu di tingkat 1, ini saya ngomong sendiri nih. Ya. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Ya. Sekarang apa itu monosakarida? Nah, jenisnya apa saja sih? Monosakarida itu terdiri atas glucose, fructose, dan galactose. Terdiri atas single molekul dari sugar, ya. Nah, glucose itu ditemukan pada mouse ya, mouse karbohidrat food. Jadi pada banyak karbohidrat, makanan berkarbohidrat itu ditemukan si glukosa atau mengandung glukosa. Termasuk sugars ya, gula dan starch. Starch itu starch atau amilum ya, amilum. Contohnya misalnya ada kentang, gandum gitu ya. Kita produknya dari situ. Oke. Semua karbohidrat ya akan digestif atau akan didigestif dan dikonvert ke dalam glukosa. Jadi segala jenis karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa di dalam tubuh ya. Jadi di metabolisme menjadi glukosa. Kemudian fruktosa itu dikenal juga dengan fruit sugar ya. Kenapa? Karena dia banyak ditemukan di buah-buahan, di sayur-sayuran, dan juga madu ya. Ini juga akan diubah juga ke glukosa oleh liver. Kemudian galactose itu kalau kamu ingat
Kalau fructose itu oke, pada buah-buahan, pada sayur-sayuran ya. Kalau galactose ingat saja produk susu ya. Ingat aja produk susu. Jadi dia banyak pada susu dan produk-produk susu. Oke. Kemudian yang kedua adalah disakarida. Ini sebenarnya mengulang semua ya. Sukrosa, kemudian laktosa, dan maltosa. Sukrosa itu terdiri atas glukosa plus fruktosa. Ya. Laktosa terdiri atas glukosa dan galaktosa. Maltosa terdiri atas glukosa dan glukosa. Contohnya apa? Kalau sukrosa, misalnya pada sugar beet dan honey. Tapi ini juga bisa ditemukan pada tadi buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi sebenarnya tidak hanya fruktosa saja ya. Kemudian dan juga bisa pada herbs ya atau pada bumbu-bumbu lah ya. Dan yang kedua ya, sugar. Oh ya saya lupa. Sugar beet itu gula beet ya, gula beet ya dan tebu. Oke, kemudian laktosa. Laktosa itu juga banyak ditemukan di milk dan produk milk ya. Kemudian maltosa. Maltosa itu dibentuk pada saat starch atau amilum. Amilum itu dipecah. Oke. Ya. Maltosa itu biasanya bisa ditemukan pada apa ya, misalnya pada beberapa jenis makanan tertentu seperti selai misalnya ya, kemudian es krim, coklat misalnya, apalagi permen misalnya ya. Tapi ada juga misalnya buah-buahan juga ada ya, sayur-sayuran juga ada sih ya. Kacang, kentang itu banyak. Oke, selanjutnya oligosakarida. Oligosakarida ini terdiri atas 3 sampai 10 molekul monosakarida yang nanti akan dipecah ya ke monosakarida dengan cara digestif. Nah, sekarang jenisnya ada fructooligosakarida yang banyak ditemukan di tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan seperti onions ya, asparagus. Terdiri atas molekul fruktosa rantai pendek. Yang kedua adalah galacto-oligosakarida. Biasanya ada di beans ya, seperti soybeans dan terdiri atas molekul galaktosa rantai pendek. Ya. Nah, beberapa galacto-oligosakarid dan frukto-oligosakarid ini mempunyai benefit ya dalam meningkatkan stimulate bakteri-bakteri yang baiklah, bakteri-bakteri baik ya. Karena itu nanti atau disebut juga dengan prebiotik ya. Prebiotik mungkin kamu tahu ya, prebiotik ada prebiotik dan probiotik. Nah, prebiotik itu adalah makanan yang tidak dicerna usus dan fungsinya adalah untuk suplemen istilahnya ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme dalam sistem pencernaan ya. Mikroorganisme baik dalam sistem pencernaan. Nah, sumbernya adalah ini gitu ya, bisa frukto-oligosakarida dan galacto-oligosakarida. Sedangkan yang disebut dengan probiotik adalah mikroorganisme ya yang hidup baik yang secara alamiah ada di sistem pencernaan ya, yang biasa kita sebut flora normal, atau mikroorganisme baik yang sengaja dikembangkan sebagai suplemen makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi dalam jumlah seimbang tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi kesehatan ya. Contohnya apa? Contohnya seperti Lactobacillus ya, Bifidobacterium, Enterococcus dan sebagainya. Lalu ada yang namanya polisakarida. Polisakarida ini
dikenal juga sebagai glikans, terdiri atas ratusan molekul monosakarida yang berikatan, ya. Nah, polisakarida ini berbeda dalam sifat dari unit monosakaridanya sendiri, jumlah unit monosakarida dalam rantai, dan tingkat percabangan. Polisakarida yang paling banyak atau melimpah di dalam makanan itu disebut dengan di dalam diet, ya, di dalam makanan itu contohnya adalah pati atau starch, ya, starch. Nah, yang merupakan molekul glukosa yang digabungkan menjadi satu. Nah, pada saat dicerna, si starch ini akan dipecah menjadi maltosa dan kemudian akan menjadi glukosa, dipecah lagi menjadi glukosa. Nah, kemudian ada juga protein. Protein itu adalah suatu substansi yang mengandung nitrogen paling melimpah di dalam makanan dan tubuh. Ya, reservoir protein yang terbesar di dalam tubuh yaitu pada otot, tapi memang ada kapasitasnya, ya, yang terbatas, ya, untuk menyimpan protein yang baru. Nah, salah satunya dalam bentuk kreatin. Kreatin ini nanti penting sekali pada saat melakukan physical activity, ya. Nanti kreatin itu dia akan berikatan dengan fosfat. Nah, fosfat akan dikeluarkan oleh si kreatin, ya. Fosfat itu akan berikatan dengan ADP untuk membentuk ATP. Dan nanti ATP itu pada saat dimulai atau pada saat aktivitas fisik akan melepaskan fosfat dan akan merilis, ya, energi. Gitu. Ya. Jadi protein ini sangat penting untuk physical activity, terutama pada jenis physical activity yang sifatnya sifatnya itu mendadak, gitu, ya, mendadak. Atau eksplosif, ya, kayak seperti misalnya kamu tolak peluru misalnya gitu, atau misalnya lempar lembing. Nah, itu sangat perlu si kreatin, ya, untuk melepaskan fosfat berikatan dengan ADP, nanti ADP untuk menjadi ATP, ATP nanti untuk energi, gitu, ya. Protein ini diperlukan juga untuk pertumbuhan dan untuk perbaikan jaringan. Dan selama digestion, protein akan dipecah ke unit yang lebih kecil yang disebut dengan asam amino. Nah, ya, secara chemistry, si asam amino ini terdiri atas molekul, ya, yang terdiri atas amin dan karboksil, ya. Jadi grup amin dan grup karboksil. Ada 20 macam, ya, asam amino, terbagi atas esensial dan non-esensial. Esensial, asam amino ini tidak dapat disintesis di tubuh. Sedangkan non-esensial bisa disintesis di tubuh. Jadi yang esensial kita harus dapatkan dari diet, dari luar, ya. Nah, sekarang apa jenis-jenis asam amino esensial? Ada 8 asam amino esensial di dewasa, ya. Di dewasa yaitu isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, threonin, triptofan, dan valin. Dan ini harus disuplai dalam jumlah yang adekuat dari diet, ya. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya histidin dan arginin. Histidin dan arginin pada awalnya, ya, merupakan asam amino esensial, ya, di
bayi. Tapi setelah beberapa tahun, ya, manusia dapat mensintesis si histidin dan arginin. Sehingga histidin dan arginin ini akan menjadi golongan non-esensial. Ada juga yang namanya, oleh karena itu si histidin dan arginin ini disebut dengan semi esensial amino acid, ya. Kenapa? Karena asam amino ini bisa disintesis oleh parsial secara tubuh kita, ya. Nah, sekarang jumlah yang dibentuk pada saat dewasa itu cukup, gitu ya, sehingga memenuhi kebutuhan tubuh, ya. Oleh karena itu, asam amino ini akhirnya tadi kan digolongkan menjadi non esensial, ya. Tetapi tadi pada seperti pada apa kondisi-kondisi fisiologi tertentu seperti tadi ya, pada infan, pada anak dalam masa pertumbuhan ataupun pregnancy, nah jumlah dari asam amino semi esensial ini tidak cukup nih, ya, tidak cukup memenuhi kebutuhan tubuh. Oleh karena itu akhirnya si asam amino ini menjadi esensial, ya, dan dibutuhkan di diet. Jadi histidin dan arginin, ingat aja ya, histidin dan arginin adalah semi esensial asam amino. Dia awalnya ya pada adult ya merupakan bisa dibentuk oleh tubuh, ya, bisa disintesis oleh tubuh dan dalam jumlah cukup, ya. Oleh karena itu disebut dengan non esensial. Tapi pada kondisi tertentu dia menjadi esensial, ya. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh makanan ya yang tinggi protein, ya. Misalnya pada dairy products, ya, jadi pada produk sehari-hari seperti susu, kemudian yogurt, lalu telur, ikan, daging, ya, poultry, kemudian juga bisa juga dari grains dan sebagainya, ya. Kemudian fat, selanjutnya fat ya. Fat itu terdiri atas fat ya, terdiri atas fatty acid. Fatty acid itu adalah ikatan karbon dan hidrogen atom, ya, di mana terdapat karboksilik asid ya pada salah satu ujungnya, ya, grup karboksilik asid atau asam karboksil. Nah, yang nanti akan bounded ya, terikat pada struktur backbone-nya, ya. Sering berupa gliserol, ya, yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, main components dari diet, jadi dietary fats dan lipid adalah fatty acid, ya, yang bervariasi panjangnya ya dari 1 sampai 30 karbon. Oke. Nah, terbagi atas apa? Ada yang satu. Oke, sekarang bedanya apa antara saturated dan unsaturated fatty acid? Ya, setiap karbon atom, ya, atom karbon itu akan terikat pada 2 atom hidrogen. Nah, pada saat jadi pada susunan seperti ini itu disebut dengan asam lemak yang jenuh karena si karbon ya, atom karbon itu saturated with hydrogen ya. Jadi dia akan terikat ke sebanyak mungkin atom hidrogen. Nah, ada yang namanya lagi unsaturated.
Unsaturated itu kalau memiliki ikatan rangkap, ya. Kalau misalnya MUFA itu memiliki satu ikatan rangkap, sedangkan kalau PUFA itu memiliki lebih dari satu ikatan rangkap, ya. PUFA polyunsaturated fatty acid, MUFA monounsaturated fatty acid, ya. Jadi ingat mono satu, poly banyak kan. Oke. Nah, sekarang fatty acid itu akan menyediakan 9 kilokalori per gram, ya. Dan salah satu sebenarnya fat itu sangat penting, ya. Salah satunya adalah sebagai mempunyai peran pada membran sel kan, ya, dalam bentuk fosfolipid, ya. Oke. Kemudian kita lihat apa sih contoh saturated fatty acid pada makanan, ya. Kalau saturated itu banyak terdapat pada fat, ya, di daging misalnya dairy products atau pada kelapa. Sedangkan pada MUFA itu biasanya pada minyak, ya. Minyak olive, rapeseed dan PUFA itu pada minyak juga sih, sunflower atau soya. Kemudian ada yang namanya essential fatty acid. Essential fatty acid adalah satu subgrup, ya, suatu subgrup dari PUFA, polyunsaturated fatty acid, di mana tubuh kita itu tidak bisa membuat sehingga memerlukan suplai dari luar, ya, dari diet dalam jumlah yang adekuat. Untuk essential fatty acid dibedakan menjadi dua kelas, yaitu omega 3 dan omega 6. Jadi omega 3 dan omega 6 adalah merupakan PUFA, ya, tapi yang essential fatty acid. Nah, kemudian jenis lemak yang mendominasi istilahnya, ya, yang mendominasi pada makanan itu tergantung pada proporsi dari asam lemak tersebut, ya, asam lemak yang berbeda tersebut yang ada pada pilihan makanan yang dikonsumsi. Nah, jumlah lemak yang dibutuhkan tergantung dari beberapa faktor sebenarnya. Bisa usia, bisa ukuran tubuh, atau dari physical activity-nya, ya, exercise. Nah, ini adalah contoh-contoh dari essential fatty acid. Ada omega 3, ya, ada omega 6. Omega 3 itu minyak itu biasa pada makanan laut biasanya, ya. Minyak ikan, kemudian pada makanan laut, ikan laut lah, ya. Seperti ikan salmon, ikan makarel, ya, ikan herring dan sebagainya. Juga bisa pada minyak, juga ada minyak, ya. Kemudian pada walnuts misalnya. Kemudian kalau omega 6 itu biasa banyak itu pada kacang-kacangan, ya, kacang-kacangan atau minyak seperti sunflower, kemudian minyak jagung, ya, dan sebagainya. Oke, sekarang berapa sih kebutuhan intake, ya, pada diet? Sebenarnya bervariasi tadi, ya, tergantung banyak hal, ya, tergantung pada energi expenditure-nya, ya, dari masing-masing individu, tergantung dari proses metabolisme, tergantung pada bagaimana status kesehatannya. Dan pada saat seorang atlet, ya,
melakukan aktivitas pada maksimal, submaksimal sih sebenarnya, pada maksimal ya, ini maksimal ya, maksimal intensity ya, karbohidrat adalah bahan bakar yang paling penting, yang paling utama ya, yang paling primer. Itu sebenarnya udah dijelaskan kan ya kemarin ya, energi ya, produksi energi mulai dari food fuels-nya ya yang diperlukan, kemudian jenis tipe-tipenya tadi kan sudah saya jelaskan di atas ya. Jadi kalau ada intensitas dibagi menjadi maksimal, supramaksimal, kemudian maksimal dan submaksimal. Sebenarnya pada saat maksimal intensitas, karbohidrat adalah sumber utama ya yang digunakan tubuh. Itu. Ini suara saya agak-agak sedikit apa ya namanya? Karena saya merekamnya malam sebenarnya ini. Oke. Nah, sekarang selama prolonged exercise seperti cycling ya, triathlon, kemudian juga berenang jarak jauh. Nah, jumlah karbohidrat dan lemak yang digunakan itu bisa saja naik, bisa saja turun, tergantung dari apa? Tergantung dari durasi ya, kemudian intensitas, kemudian bagaimana tingkat apa namanya tuh fitnessnya dari masing-masing individu ya, tingkat kesehatan apa namanya bukan physical activity-nya ya, fitnessnya. Nah, kemudian juga makanan dan minuman ya yang dikonsumsi baik sebelum maupun saat exercise. Nah, ini ada estimate kalori, jadi kira-kira berapa sih kalori yang dibutuhkan per hari ya, dilihat dari segi umur, kemudian seks ya, jadi laki-laki atau perempuan, dan tingkat physical activity-nya ya. Coba kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini yang pertama dilihat dari apa jenis aktivitas fisiknya, tentu yang pada aktivitas, jadi orang yang dengan aktivitas yang tinggi itu pada dasarnya memang akan membutuhkan kalori yang lebih banyak. Gimana kalau dari segi umur kita lihat pria dan wanita ya, pria dan wanita memang secara general ya, laki-laki lebih banyak ya memerlukan kalori ya setiap hari ya, lebih banyak. Oke, kemudian juga dilihat dari segi umur juga tentunya lebih, semakin tinggi umur semakin banyak ya, kecuali nanti tentunya pada lansia ya. Nah, ini ya, jadi ada umur tadi kan hanya umur 1 sampai 12. Nah, kalau kita lihat ya di sini next ya, kita next dulu. Nah, tadi kan 1 sampai 12, nah ini 13 ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat ke bawah ya. Jadi kebutuhan dia akan meningkat seiring dengan umur ya, sampai adult, dilihat dari ini dulu deh, dari umur ya, sampai adult pakai ini aja pointer dulu sebentar biar kelihatan. Nah, ya kalau kita lihat kan dia meningkat terus kan, berbanding lurus dengan umur ya. Coba lihat sampai dia masa adult biasanya, dia sampai di sini kan. Kemudian juga pada saat umur 36 kebutuhan energinya ya, kebutuhan kalorinya itu akan makin berkurang. Gitu. Jadi udah mulai berkurang nih tuh. 2800 ya, 2600.
apalagi pada aktivitas yang sedentary ya, itu pada saat ini umur 51-55 hanya dibutuhkan 2.200. Jadi kalori yang dibutuhkan itu akan berbanding lurus dengan umur sampai adult ya, kemudian juga berbanding lurus dengan tingkat physical activity-nya, dan pada pria memang lebih tinggi ya dibanding dengan wanita. Oke. Ini sama ya, ini lanjutannya. Ya, jadi kalau kita lihat memang terjadi penurunan tadi ya. Oke, selanjutnya kita sebaiknya mengenal beberapa istilah ya yang mendeskrip rekomendasi baik makro maupun mikronutrien. Ada yang namanya RDA, ada yang namanya DRI, ada yang namanya EAR. RDA apa? RDA adalah tingkat asupan makanan harian rata-rata ya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrien ya pada sebagian besar populasi sehat. Di sini misalnya sekitar 98% pada populasi sehat. Jadi berapa yang asupan makanan harian rata-rata ya yang diperlukan. Kemudian kalau DRI ini sebenarnya dia itu mengekspan ya, memperluas si RDA ini ya. Jadi tidak hanya pada si DRI ini tidak hanya terkandung RDA, tapi juga terkandung ini estimate average requirement, adequate intake, upper intake level. Nah, yang disebut dengan estimate average requirement adalah perkiraan tingkat asupan harian ya, vitamin atau mineral yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ya. Ini juga indikatornya adalah ini pada populasi yang sehat juga. Nah, kemudian ada juga yang disebut adequate intake. Adequate intake adalah suatu reference intake dari nutrisi yang kita gunakan ya selain RDA. Ya, si adequate intake ini digunakan kalau tadi tidak ada insufficient. Jadi tidak ada bukti yang cukup gitu ya untuk mengkalkulate EAR ya. Oleh karena itu si adequate intake ini digunakan. Ya. Oke. Kemudian apa yang disebut tolerable upper intake level adalah tingkat asupan atas gitu yang tertinggi ya, yang masih bisa diterima dan tidak menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Gitu ya. Oke, nah ini reviewnya tadi ya. Ini sih sudah. Jadi tadi DRI itu adalah dia itu meliputi semua sebenarnya, RDA, EAR, AI dan UL ya. Oke, ini udah saya jelaskan tadi, next aja ya. Nah, oke. Fungsi sekarang ya, fungsi dari macam-macam fuels tadi kan, food fuel. Pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai main fuel. Jadi dia adalah bahan bakar utama untuk tubuh. Ya, dia merupakan primary fuel untuk exercise. Digunakan juga untuk brain function. Ya, semua karbohidrat itu akan dipecah ke glukosa di dalam tubuh dan bisa disimpan dalam bentuk glikogen. Ya, baik di otot dan di liver. Ya. Kemudian nanti akan digunakan sebagai bahan bakar juga ya si glikogen ini pada saat exercise. Oke.
sekitar 1.600 sampai 2.000 kalori itu bisa tersimpan di otot. Jadi ada glikogen yang disimpan di otot juga, ya, senilai dengan 1.600 sampai 2.000 kalori. Ini pun tergantung dari personalnya sendiri, ya, orangnya, kemudian apalagi itu level trainingnya, ya, geneticsnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekitar 300 sampai 400 kalori itu disimpan di liver, ya, digunakan untuk regulate, jadi meregulate sugar blood, ya, blood sugar, ya, tingkat atau level kadar gula di darah. Sebagai karena itu karbohidrat, ya, karbohidrat itu disebut dengan master fuels. Kenapa disebut dengan master fuels, ya? Diet tinggi karbohidrat ini sangat meningkatkan baik itu performance yang sifatnya endurance, ya, maupun yang performance yang sifatnya intermittent high intensity performance, ya, karena nanti karbohidrat itu akan disimpan baik di muscle, ya, glikogen muscle, dan di liver dalam bentuk glikogen. Nah, bagaimana kalau misalnya atlet tidak mengkonsumsi diet high karbohidrat setiap hari? Kemungkinan mereka akan mengalami krotik fatigue atau performance yang poor, ya, yang rendah. Nah, pada atlet yang sifat olahraganya itu stop and go, ya, seperti basketball, ya, bola basket, atlet basket, ya, atlet sepak bola, itu kan kita bisa lihat, ya, dia stop and go. Jadi ada saat berhenti, ya, stop, ada saat dia itu akan berlari, misalnya kalau pada basket, ya, berlari dan melempar bola ke temannya atau ke ring basket gitu. Jadi habis itu ntar dia diem lagi, itu namanya stop and go sport, ya. Nah, pada atlet ini juga butuh fokus, jadi difokuskan juga untuk mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat pada saat training dan competition, ya. Jadi dia itu akan meningkatkan latihan yang sifatnya ketahanan, ya, ketahanan tubuh, endurance, kemudian yang sifatnya intermittent high intensity, dan juga pada stop and go sport, ya. Sekarang kita lihat bagaimana rekomendasi intake karbohidrat, ya. Karbohidrat itu jika dibandingkan dengan protein dan fat, ya, lemak, adalah fuels, ya, yang paling efisien untuk dipecah dan di metabolisme menjadi energi oleh tubuh, ya. Seorang atlet harus mengkonsumsi setidaknya 50% atau idealnya adalah 60-70% dari total kalori mereka dari karbohidrat. Jadi 60-70% dari total kalori yang konsumsi harus dalam bentuk karbohidrat, ya. Dan selama rutin, ya, training yang rutin, ya, jadi rutinitas latihan, si atlet itu harus mengkonsumsi setidaknya 3-12 gram karbohidrat per kilogram berat badan, ya, setiap atau sepanjang hari. Jadi satu hari dia harus mengkonsumsi seperti itu, ya. Kemudian karbohidrat yang dikonsumsi oleh si atlet itu tergantung dari panjang dan tipe sesi trainingnya, ya. Jadi kalau misalnya
latihannya lebih lama, latihannya lebih intens, itu akan mengakibatkan jumlah gram karbohidrat yang diperlukan itu akan makin tinggi. Ya, oke. Nah, sekarang kita menghitung berapa recommended intake dari karbohidrat. Ini contoh ya. Berat badan dari atlet itu 68. Ya, karbohidrat in grams itu sesuai dengan rekomendasi ya berdasarkan waktu dan intensitas. Nanti kita lihat berdasarkan waktu dan intensitas apa rekomendasinya ya. Kemudian ya sama dengan berapa. Ya, jadi itu adalah perkalian antara berat badan dan karbohidrat in gram sesuai dengan rekomendasi berdasarkan waktu dan intensitas training. Itu akan menghasilkan berapa intake karbohidrat yang dikonsumsi sehari-hari dalam gram. Nah, kita lihat berat badannya contohnya 68 kilo. Ya, 68 kilo dikali 4. Ya, 4 gram. 4 karbohidrat di dalam gram. Jadi, karbohidrat yang harus diintake setiap hari ya, yang hari adalah sekitar 272 gram. Ya. Nah, sekarang coba kamu sendiri menghitung bagaimana kebutuhan kamu. Tentunya kita juga perlu tahu bagaimana durasi dan intensitasnya ya. Oke. Dan di page selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi ya, berapa yang dibutuhkan karbohidrat untuk physical activity, untuk exercise ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini berdasarkan apa? ACSM, kemudian berdasarkan apa namanya teh? ISSN ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya atlet itu perlunya segini gitu kan ya. Atlet 6 sampai 10 gram per kilogram berat badan per hari. Tergantung dari bagaimana energi expenditure dari atletnya juga, tipe sportsnya juga, gendernya juga, dan tentunya kondisi-kondisi lain seperti kondisi lingkungan. Ya, jadi 6 sampai 10. Nah, ada lagi berdasarkan ISSN, ini membagi physical activity menjadi general physical activity, moderate to high intensity volume, kemudian high intensity exercise. Ya, ini perlukannya segini ya. Jadi pada saat general physical activity ini hanya sekitar ya aktivitasnya physical activity-nya sekitar 30 sampai 60 menit sehari. 3 sampai 4 kali seminggu. Ini diperlukannya 3 sampai 5. Kalau misalnya dia moderate to high intensity 2 sampai 3 jam sehari 5 sampai 6 minggu, berarti masuk ke sini perlunya 5 sampai 8 kg berat badan per hari. Bagaimana dengan high volume intensitas? Itu 3 sampai 6 jam sehari ya, 1 sampai 2 sesi 5 sampai 6 kali seminggu. Ini diperlukan 8 sampai 10 kg berat badan per hari. Ya, ada lagi menurut IOC itu dibagi menjadi low intensitas, kemudian moderate exercise program itu sekitar 1 jam per hari. Endurance program ya, moderate to high intensity 1 sampai 3 jam sehari. Kemudian juga strength ya, train athlete jadi kekuatan. Kemudian ada extreme commitment, moderate to high intensity sekitar lebih dari 4 sampai 5 jam sehari. Ya. Jadi kalau kita lihat ini semakin meningkat ya. Kalau dilihat level-levelnya maka kebutuhan dari si karbohidrat itu akan makin meningkat ya. Jadi level trainingnya ya, waktu trainingnya ya. Jadi berdasarkan durasi dan tentunya intensitas ya. Jadi ingat durasi dan intensitas. Jadi semakin meningkatnya durasi, semakin meningkatnya intensitas, maka kebutuhan karbohidrat itu akan semakin meningkat pada atlet ya. Nah, sekarang di sini jenisnya juga nanti ya kita akan pelajari yang mana sih karbohidrat yang baik, tentunya yang kompleks karbohidrat gitu ya. Oke.
Nah, ada lagi di sini berdasar pre-event ya atau training carbohydrate requirement ya. Kalau pre-event itu berarti kan sebelum sebelum event ya, diperlukan sekitar 200 sampai 300 gram 3 sampai 4 jam. Tapi ini nanti akan dibahas lebih dalam lagi sebenarnya pada kuliah selanjutnya ya mengenai gizi pada saat pre, kemudian pada saat exercise dan pada saat post exercise untuk uh, kuliah berikutnya gitu ya. Oke. Ya, jadi ini nanti lebih dijelaskan lagi. Oke, ya, jadi nanti kan si requirement dari karbohidrat tentunya dibagi ya menjadi pre-event. Nah, ini during event ya. Jadi sebelum training atau sebelum event, kemudian pada saat event juga, nanti setelah event juga ada gitu. Nanti untuk nextnya ya. Oke, ini juga sama ya, post event. Jadi setelah exercise. Nah, nanti akan diberikan kuliah selanjutnya ya oleh Dr. Rizky. Oke, tadi sudah ya, berapa sih jumlah dibutuhkan, berapa jumlah karbohidrat yang dibutuhkan oleh seorang atlet? Oh, ternyata tergantung dari pertama berat badannya, ya, kedua tentunya physical activity-nya dan tentunya ada pengaruh-pengaruh lainnya. Nah, physical activity-nya berdasarkan apa? Berdasarkan dari durasi dan berdasarkan intensitas. Semakin tinggi durasi, semakin tinggi intensitasnya, maka gram karbohidrat yang dibutuhkan akan meningkat. Itu dari segi jumlah. Nah, sekarang dari segi jenisnya. Dari segi jenisnya gimana? Nah, seperti yang kita lihat di sini, ya, ada dua jenis kan karbohidrat. Ada yang simple, ada yang kompleks. Nah, kalau simple itu contohnya pada jelly, pada kue-kue ya, kue-kue manis ya, pada permen misalnya, pada jus misalnya ya, jus yang dengan gula ya maksudnya ya. Nah, kemudian kompleks itu contohnya apa? Roti, pasta, sereal ya. Kemudian ada lagi tipenya, ada bisa dapat dari mana aja, bisa tadi simple kompleks, kemudian dari whole grains ya, dari wheat product ya, tepung. Kemudian dari buah-buahan, sayur-sayuran juga ada ternyata ya, dari produk ada dan ada dari sport drinks juga. Oke. Nah, ini ya. Jadi dapat dari mana sih sekarang karbohidrat? Oke, kemudian sekarang karbohidrat mana sih yang best choice ya, pilihan yang terbaik? Yang pertama yaitu grains ya, dari gandum. Kenapa? Karena memiliki atau mengandung banyak sekali karbohidrat, vitamin B, dan memberikan banyak sekali energi. Jadi harus menjadi bagian yang paling besar dari diet ya. Nah, sekarang best choice-nya ada apa? Ada pada roti ya, roti-roti gandum, kemudian muffin, bagel, sereal ya. Kemudian bisa pada oatmeal ya, pada nasi coklat ya, pada white crackers juga bisa, crackers ya, kemudian granola bar. Nah, kemudian protein kebutuhan protein akan meningkat ya seiring dengan latihan kekuatan, speed maupun endurance-nya. Jadi kalau kekuatan, speed dan endurance ya. Kemudian berapa yang dibutuhkan? Itu sekitar 1,2 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan per hari ya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi kebutuhan protein? Yang pertama adalah intake energi, yang kedua tadi sama ya intensitas, durasi,
dan ambient temperatur, ya. Lalu gender, kemudian umur. Jadi, peran protein adalah sebagai team player, ya. Berperan dalam membentuk dan maintain otot. Bukan sebagai primary fuels, ya, atau fuels yang utama pada saat otot bekerja. Jadi mengkonsumsi banyak protein pada saat otot bekerja itu tidak akan membuat si atlet itu lebih besar ototnya, ya, lebih kuat. Karena si protein ini perannya adalah sebagai muscle repair dan untuk pertumbuhan otot, ya. Bukan primary fuels, saya garis bawahi lagi, primary fuel pada saat otot itu bekerja, ya. Oke. Nah, sekarang berapa sih rekomendasi protein tiap hari? Jadi tergantung juga ternyata dari tipe trainingnya sendiri. Apakah itu endurance, apakah itu strength, ya, kekuatan, ada lagi strength untuk maintenance, dan apakah weight restricted, ya. Nah, kalau untuk yang training yang sifatnya endurance atau ketahanan tubuh, si atlet itu perlu sekitar 1,2 sampai 1,4 gram protein per kilogram berat badan. Bagaimana dengan kekuatan? Kalau misalnya training kekuatan, bagaimana kita menambah massa otot, ya, massa otot itu diperlukan 1,6 sampai 2 gram protein per kilogram berat badan. Bagaimana kalau untuk kekuatan ketahanan, maintenance, jadi maintenance-nya, ya, pemeliharaannya, kita perlu sekitar 1,6 sampai 1,7 gram protein per kilogram berat badan. Bagaimana kalau misalnya pada atlet-atlet yang dengan weight restriktif itu lebih besar lagi, ya, 1,8 sampai 2 gram protein per kilogram berat badan. Nah, sekarang coba sekarang, ya, contohnya saja. Contohnya kalau berat badan kita, ya, berat badan atlet itu 84,1, ya. Protein di dalam gram, ya, itu terkandung misalnya 1,4 gram, ya. Jadi protein di dalam gramsnya. Protein in grams 1,4. Maka daily protein intake adalah sekitar 118. Oke. Ya. 118 gram, 140. Kalau misalnya 84,1 protein in grams, ya, itu 1,7. Jadi jumlahnya 143 gram. Nah, sekarang kamu calculate lagi sendiri, ya, berapa protein yang kamu butuhkan. Ini contoh makanan-makanan yang proteinnya, ya, jadi protein content pada makanan-makanan yang sering dikonsumsi lah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang yang tinggi itu adalah dada ayam, ya. Tentunya without kulit, ya, tanpa kulit, ya. Jadi dada ayam itu serving size-nya itu sekitar 3 ounce. 3 ounce itu sekitar 25 gram protein, jadi tinggi sekali. Kemudian ada beef, ya, ground beef itu sekitar 24 gram. Kemudian ada lagi ikan, broiled fish. Kemudian keju, ya. Kemudian yogurt, susu. Bisa juga dari kacang-kacangan. Ya, jadi protein bisa didapat dari dua, kan, ya. Bisa dari hewan maupun dari tumbuhan, ya. Oke. Sekarang base choice-nya yang mana, ya? Sesuai dengan tujuan dari protein, yaitu untuk membangun dan
merepair ya, jadi perbaikan otot, kemudian juga sebenarnya untuk hal lain seperti pertumbuhan rambut ya, pertumbuhan kuku, juga untuk memboost ya imunitas dan RBC production. Nah, sekarang choice-nya adalah pertama adalah lean meat. Jadi otot ya, daging ototnya misalnya bisa dari ikan, kemudian ayam, ya ada turki. Nah, yang penting adalah ini jangan pakai kulit, jadi kulitnya dilepas. Ya, kemudian juga bisa pada telur dan putih telur, lalu bisa pada low fat dairy produk seperti misalnya yogurt, susu, ya, keju. Lalu juga whey protein, ya, whey protein itu adalah sisa susu dari pembuatan atau produksi keju, ya, whey protein powders and smoothies, ya. Kemudian smoothie shakes made it with ya, jadi bisa dia ini kalau dalam bentuk ini bisa mengabsorb protein ya lebih cepat kalau dalam bentuk ini ya, powder dan smoothies. Kemudian bisa pada kacang, kemudian seeds ya, peanut butter juga ada. Nah, sekarang selanjutnya adalah fat. Tujuan dari fat adalah major energy source in body. Kenapa? Karena memang dia itu kalorinya juga tinggi kan ya. Nah, sekarang berapa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah sekitar 0,8 sampai 1,3 per kilogram berat badan. Jadi sekitar 20 sampai 35% dari total energi intake ya. Oke. Fungsinya adalah ya menambah bantalan ya atau cushion di organ-organ tubuh, kemudian juga untuk meregulasi temperatur tubuh juga, kemudian juga sebagai berperan pada transport dan absorpsi ya pada vitamin-vitamin yang larut lemak, kemudian juga fat ini sebagai primary fuel ya untuk exercise yang mana, tapi ya exercise yang light to moderate intensitas. Jadi bukan yang supra maksimal, tapi yang light jadi intensitasnya ringan sampai moderate exercise ya. Oke, jadi pada aerobic exercise itu jadi exercise yang menggunakan oksigen. Keduanya baik fat dan karbohidrat itu digunakan sebagai fuels. Ini juga sudah kita pelajari kan, apa itu aerobik, apa itu anaerobik, dan fosfat buffer kemarin ya, masuk dalam 3 energi sistem. Gitu. Nah, gimana kalau pada anaerobic exercise ya, biasanya yang karbohidrat ya. Jadi karbohidrat adalah primary fuels-nya ya. Kemudian juga jumlah fat-nya itu tidak terlalu ya. Jadi karbohidrat the decreased amount of fat is the primary source of fuel for exercise. Jadi lebih yang diutamakan itu adalah karbohidrat. Begitu ya. Pada high intensitas. Sekarang fat intake pada atlet ya. Pada intensitas yang lower ya, lemak yang disimpan pada otot ini bisa digunakan sebagai sumber energi ya, sebagai bahan bakar. Kira-kira kalau misalnya di atlet ya dengan 150 pounds ya dengan 6% body fat itu bisa membawa ya dalam tubuhnya itu 1.500 sampai 2.000 kalori dalam bentuk karbohidrat dan lebih dari 45.000 kalori dalam bentuk fat. Jadi tinggi sekali ya. Oke, walaupun pada atlet ya yang dengan ketahanan tubuh endurance dan ultra endurance yang efisiensi karbohidrat itu sangat penting ya, tetapi memang fat yang tersimpan itu bisa membuat mereka istilahnya mencapai garis finish lah ya. Nah,
penelitian juga menunjukkan bahwa memang terjadi adaptasi metabolik ya yang terjadi sebagai hasil dari high fat fueling ya, jadi high fat fuel. Tetapi memang pada diet dengan high fat kemudian restrict karbohidrat ya, jadi karbohidrat restrict high fat itu belum terbukti meningkatkan performance si atlet tersebut ya. Implikasi ini sangat signifikan pada atlet-atlet dengan exercise endurance ya, muscular endurance yang membutuhkan power yang sangat banyak gitu ya, seperti misalnya rowing ya, swimming, gimnastik ya, judo ya, dan lain sebagainya ya, yang biasanya memerlukan energi ya menggunakan sistem aerobik. Nah, jadi atlet harus mengkonsumsi sekitar 20-35% dari kalori mereka ya, total kalori mereka dari dalam lemak ya. Juga bagus kalau meningkatkan ini monounsaturated dan omega 3 polyunsaturated lemak ya, fat, kemudian menurunkan konsumsi saturated fat, kemudian juga apa namanya beverage ya yang dari pemanis dari sugar, kemudian juga minum-minuman bersoda untuk apa? Untuk sebagai tahap awal ya, losing ya, menghilangkan, menurunkan body fat yang berlebih serta meningkatkan metabolic function. Jadi dengan ini juga si atlet itu punya benefit yang lain, penurunan terjadinya inflamasi ya, terutama inflamasi yang sifatnya kronik. Kemudian juga membantu untuk maintenance vascular function ya, yang secara tidak langsung itu bisa mensupport si performance atlet. Nah, sekarang best choice dari fat apa? Ingat aja ini ya, saturated fat ya disebut dengan bad fat ya. Kemudian ada yang namanya seperti misalnya pada fried food ya, makanan yang digoreng, kemudian apa pastries ya, creamy food. Nah, unsaturated adalah good fats. Unsaturated fats, good fat. Contohnya pada peanut butter. Ini biasa pada kacang-kacangan sih ya. Kemudian kacang, kemudian minyak seperti olive oil, canola oil, kemudian juga apa alpukat ya, kemudian flaxseed oil ya dan sebagainya. Oke, juga bisa di lemak dari ikan seperti salmon. Secara umum sebenarnya kita harus mengingat ya bahwa dalam satu makanan itu tidak hanya mengandung oh ini protein saja, oh ini karbohidrat saja, oh ini lemak saja. Jadi kita juga bisa dapat si lemak ini dari dairy products ya. Dairy products kemudian seperti susu, yogurt, kemudian juga bisa dari daging, dari telur ya. Dan juga bisa dari bar, energi bar atau shake. Nah, sekarang gimana caranya nih untuk menurunkan fat intake? Jadi ini ada ya instead of kemudian try ini. Ya, jadi daripada kamu minum ya atlet minum wow milk gitu ya, pilihlah yang skim milk ya. Untuk susu ya susu lagi keju ternyata ada macam-macamnya kan. Daripada ini misalnya mengkonsumsi cheddar jenis-jenisnya ya, cheddar, jack, Swiss cheese, lebih baik konsumsi Parkskip, mozzarella, kemudian apalagi nih string or low fat cottage cheese dan sebagainya ya. Kemudian es krim carilah es krim yang low fat. Butter, margarin carilah penggantinya, gunakan jam ya, selai, kemudian yogurt dan sebagainya. Kemudian sour cream ya, gunakan light sour creamnya misalnya ya. Bacon kita coret ya. Fried chicken misalnya kita pakai misalnya baked chicken without tanpa kulit ya dan sebagainya. Nah, sekarang vitamin dan mineral. Oke.
ini itu ketika tidak dalam bentuk makanan, ya, vitamin dan mineral yang tidak berasal dari makanan diklasifikasikan oleh FDA atau Federal Drug Administration sebagai dietary supplement. Ya, asam amino, kemudian botanical herbs, ya, kemudian apalagi any substance misalnya seperti enzim dan sebagainya diklasifikasikan sebagai dietary supplement. Ya, jadi ingatnya ini when not consumed, jadi tidak dikonsumsi dalam bentuk makanan itu sebagai suplemen. Ya, suplemen ini sebenarnya tidak terlalu will not necessary, ya. Jadi tidak terlalu sebenarnya dibutuhkan untuk meningkatkan performance supplementation, ya. Ya, it means berarti bukan dari makanan, ya. Tapi walaupun begitu, misalnya atlet itu mengkonsumsi beberapa macam, ya, jadi simple atau misalnya beberapa vitamin dan mineral selama dia tidak melebihi recommended dietary allowance, ya, DRA, DRI, ya, itu kemungkinan tidak apa-apa gitu, tidak menimbulkan kerugian, tidak membahayakan, ya, tidak merugikan, ya. Jadi dibandingkan suplementasi itu lebih dianjurkan lebih memilih makanan. Jadi kita ambil vitamin dan mineral yang memang terkandung dari makanan yang kita konsumsi. Jadi more than 40 nutrients every day and supplements do not contain all nutrients. Jadi tidak semua loh suplemen itu berisi vitamin, ya, berisi nutrien yang ditemukan di makanan sebenarnya, ya. Jadi ya lebih baik dari makanan yang kita konsumsi. Nah, ini source-nya, sumbernya, ya. Oke, kita dilihat di sini, ya. Vitamin B. Vitamin B itu banyak terdapat pada tumbuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran contohnya seperti asparagus, ya, yang ini aja lah yang dikenal gitu, ya. Dikenal misalnya pada sweet potatoes, pada jamur. Buah-buahan juga banyak, ya, yang mengandung vitamin B. Bisa didapat dari grains juga, bisa didapat dari dairy products juga, bisa didapat dari produk-produk seperti untuk protein juga, ya, produk-produk protein seperti daging, susu, ya, telur, kacang, dan beans, ya. Kemudian ada juga kalsium, vitamin C, vitamin D, magnesium, selenium, iron. Kalau lihat kalsium banyak tinggi pada apa? Pada sayur-sayuran, paling banyak brokoli, ya. Pada fruit, pada buah-buahan, itu pada orange. Kemudian apalagi dairy product pada low fat, ya. Vitamin C misalnya banyak pada tomat, pada potatoes, pada brokoli juga, ya. Kemudian juga bisa pada cereals, ya. Kemudian juga pada tofu, pada salmon, ya. Kita lihat di vitamin D itu lebih banyak biasanya pada seafood dan kacang-kacangan biasanya, ya. Lalu di sini selenium, ya. Selenium ini proyek saya, ya, dulu waktu S3 juga, ya. Jadi saya meneliti tentang selenium, ya, pada HDL, HDL, ya. Dan selenium ini perannya juga penting sebagai antioksidan, ya, sebagai selenium dependent enzyme. Contohnya pada glutathione peroxidase. Paling banyak dia pada apa? Banyak pada sayuran, buah-buahan, contohnya ya brokoli, ya, pada pisang dan sebagainya, ya. Tapi memang selenium ini dia range range-nya itu sangat pendek, ya. Optimal range yang itu sangat pendek, yang tidak menimbulkan keracunan gitu, ya. Kalau kamu minum
5 gram aja selenium tuh kamu bisa meninggal. Oke, iron itu jelas banyak pada bayam ya, pada apalagi oatmeal dan sebagainya. Jadi key message dari sini adalah vitamin dan mineral itu banyak terkandung dalam makanan gitu ya. Jadi konsumsilah makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Oke. Nah, ya, jadi ingatlah bahwa lebih itu tidak selalu lebih baik. Karena kalau kita lihat vitamin juga kan ada yang vitamin larut air, ada yang vitamin larut lemak gitu ya. Kalau misal vitamin larut air, kalau nggak dibutuhkan dia akan dibuang gitu. Tidak masalah, jadi bisa dibuang. Contohnya apa? Vitamin B, vitamin C. Tapi kalau yang larut lemak dia akan disimpan, ya, disimpan biasanya si vitamin larut lemak, terutama di jaringan adipose, ya. Nah, jadi selama tidak melebihi RDA itu oke, ya, tidak melebihi RDA atau DRI itu oke, ya. Nah, kemudian tidak ada yang namanya suplemen yang quick and fix untuk meningkatkan performance, ya, olahraga. Konsumsilah berbagai macam makanan. Kemudian juga jangan lupa ini staying well hydrated. Jadi hidrasi itu sangat penting. Jadi berbagai macam makanan. Kemudian juga jangan lupa hidrasi, ya. Nah, nanti kita lanjut lagi dulu ya. Nah, ini yang bisa termasuk ke suplemen dan ergogenik aids, ya. Ergogenik namanya, ergogenik. Ya, suplemen atau ergogenik. Nah, bisa didapat pada apa saja ya. Yang paling banyak di sini adalah dari minyak ikan. Ya, itu 40% minyak ikan. Ya. Atau misalnya dalam bentuk kombinasi formula itu sekitar 20%. Dalam bentuk glukosamin itu 13%. Ada yang bawang putih ya dan lain sebagainya. Ya, yang paling banyak ada dalam bentuk minyak ikan. Nah, ini ada lagi suplemen-suplemen yang lain ya. Misalnya contoh kafein minum ya, kopi. Biasanya digunakan untuk endurance performance. Tujuannya adalah pada CNS effect, kemudian meningkatkan exogenous penggunaan karbohidrat, kemudian higher fat oxidation. Ya, kemudian juga untuk cognitive performance, ya, meningkatkan kewaspadaan. Nah, ini biasanya kita minum pada saat kita ngantuk, ya, perannya di situ. Kemudian ada lagi kreatin, perannya untuk ketahanan, ya, ketahanan muscle. Kemudian untuk masking juga, ya, menambah massa otot juga. Jadi meningkatkan muscle kreatin stores, ya. Ingat yang fosfat energi sistem, ya, itu kan si fosfatnya dari kreatin fosfat. Makanya memang suplementasi kreatin diharapkan dapat meningkatkan muscle kreatin store, dan nanti setelah dari sini ya, kreatin itu banyak meningkatkan muscle kreatin stores, ya. Kreatin berikat tambahan fosfat, nanti fosfatnya akan dilepas untuk menghasilkan untuk perikatan dengan ADP menjadi ATP. Itu maksudnya untuk di sana, ya. Jadi kemudian jangan lupa juga berperan sebagai hiperhidrasi, yang meningkatkan kreatin stores, kemudian meningkatkan juga intracellular lipid. Sodium bikarbonat, ini akan improvement, ya, meningkatkan performance, ya, dari mulai 40 second jadi 40 detik tergantung durasi, ya, sampai 10 menit. Juga untuk hyperhydration, ya, di mana akan meningkatkan hydrogen ion diffusion gradient dari muscle, dari otot ke plasma, ya. Kemudian ada lagi sodium sitrat. Di sini intinya adalah semua ini, ya, digunakan, ada tempatnya, ada rasionalisasi secara fisiologi, gitu ya, fisiologis.
nanti lebih lanjut ya, ini kan ergogenik, nanti akan ada kuliah mengenai doping dan stimulan ya, dokter juga bahas lebih lanjut ya, mana yang disebut doping, mana yang disebut dengan stimulan. Oke, next adalah fluid dan hidrasi. Hidrasi ini menjadi sangat penting ya, sangat penting sekali pada atlet. Karena apa? 60% dari tubuh kita itu adalah adalah air. adalah air. Nah, kalau misalnya si atletnya itu latihan, training atau kompetisi, events ya, cairan itu akan keluar banyak sekali dari dari keringat ya, kemudian juga lewat paru-paru ya selama bernafas. Kalau misalnya tidak diganti, maka akan menyebabkan dehidrasi. Nah, kita lihat kalau di sini menurut penelitian bahwa kehilangan 2% saja dari total body weight itu bisa mengakibatkan akibat yang negatif ya untuk si performer atlet. Contohnya misalnya atlet dengan 150 pounds atlet ya, berapa nih, 75 kilo ya, 1 kilo 2 pounds kan ya. Nah itu akan kehilangan sekitar 3 pounds atau 1,5 kilo air selama kompetisi atau selama workout ya. Itu akan mengakibatkan kehilangan ya. Oke, jadi caranya bagaimana kita mencegah dehidrasi ya. Yang pertama adalah ingat yang tadi, berapa berat ya mereka pada saat sebelum dan sesudah latihan. Setiap pounds yang hilang selama workout ya, jadi setiap pounds it means berapa, setengah kilo, minumlah sekitar 3 gelas fluid sehari untuk merehidrasi tubuh ya. Dan jangan lupa kita harus memeriksa warna dari urinnya ya, apakah urinnya itu dark gold ya, yang mengindikasikan terjadi dehidrasi, atau misalnya seperti pale lemonade, atau misalnya seperti ini adalah tanda-tanda bahwa si atlet itu hidrasinya baik. Nah ini ya, jadi ini adalah yang terhidrasi ya, ini mulai dehidrasi, dan ini extremely dehydrated. Itu harus dicek terus ya, banyak kan kita pasti kuning ya karena kita kurang minum, saya mengaku itu ya. Nah menurut ini FYI, focus on your intake ya. Oke. Jadi rata-rata keringat yang keluar ini dari beberapa banyak studi itu sekitar 0,3 sampai 2,4 liter per hari ya. Average sweat concentration of sodium itu range-nya sekitar 0,5 sampai 1,8 ya. Jadi artinya ya, sangat penting untuk atlet itu untuk memonitor si cairan mereka sendiri ya, dan elektrolit yang hilang. Oke. Untuk nanti menentukan bagaimana berapa sodium yang dibutuhkan, berapa cairan yang dibutuhkan. Oke. Jadi nutrien itu yang penting adalah untuk atlet itu combining. Tidak hanya satu saja, tidak hanya karbohidrat saja, protein saja, lemak saja, tapi kita harus mengcombine ya. What is combining nutrients ya? Jadi kita harus mengkonsumsi, si atlet itu harus mengkonsumsi karbohidrat, protein, dan fat pada satu waktu ya. Kenapa? Karena penting untuk makan berbagai
macam makanan ya. Kemudian juga untuk kombinasi dari karbohidrat, protein dan fat pada setiap makan ya, itu akan mengakibatkan ya kenyang gitu ya, mencegah hipoglikemi dan mencegah fatigue ya. Kalau bisa terjadi hipoglikemi itu akan membuat si atlet itu ya susah untuk berkompetisi ya. Jangan salah, coba hipoglikemi pada saat kamu belajar juga ya kan akan menurunkan performa kamu kan dalam belajar ya. Ini simptom-simptom dalam hipoglikemi ya. Oke, ini take home message for atlet. Jadi konsumsinya 5-8 ya, meal makan besar atau snack sehari. Ini nanti ada jadwalnya ya. Kita lihat nanti ya selanjutnya gizi pada saat pre, saat exercise dan post exercise ya. Jadi harus si makanan itu harus mengandung jumlah yang cukup yang baik untuk karbohidrat, moderate protein dan healthy fat ya. Ingat ini, karbohidrat itu adalah the fish rule, protein adalah the palm rule. Oke. Nah, di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran ya, itu juga harus mengandung vitamin dan mineral. Ya, kemudian jangan lupa cairan ya. Cairan, minum air ya, minum air tidak hanya pada saat exercise saja. Gitu. Ya, jadi ini take home message-nya. Oke. Ini contoh sampel eating day ya. Jadi di pagi tadi 5-8, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9 malah ini ya. Karena apa? Karena di sini ada post workout snacknya juga gitu. Oke, weight gain tips. Bagaimana cara meningkatkan berat badan? Nih ya. Jadi makanlah 6-7 meals per day. Jangan skip breakfast. Ya. Jadi atlet yang berusaha untuk meningkatkan berat badan ya, to gain weight itu perlu sekitar 600-900 kalori pada pagi hari. Kemudian can eat and go back to bed if they have to. Kemudian juga minum susu ya atau jus dengan makanan. Kemudian juga makan 30 menit pre-exercise snack setiap jam selama exercise dan langsung pada saat post exercise ya. Kemudian makanlah high calorie meal ya, or shake right before bed. Oke. Kemudian makanlah makanan dengan yang tinggi kalori ya, konsistensi. Itu untuk weight gain. Ini untuk weight loss ya. Jadi untuk tadi weight gain, makanlah eat small. Jadi frekuensinya 5-7 kali oke. Tapi setiap makan ya dalam porsi yang kecil. Jangan sekali makan misalnya 2 piring gitu. Udah 5-7 kali terus 2 piring. Don't skip meals and eat adequate portion. Jadi ini tetap jangan di skip makanan. Kemudian habis itu makanlah quality and healthy food combining. Di sini kompleks karbohidrat, lean protein, jadi yang mengandung otot ya, dan healthy fat. Jadi ingat aja itu, karbohidrat kompleks, kemudian protein dari otot ya, kemudian lean protein dan healthy fat. Dan minum ya, hidrasi ya. Eat more carbohydrate pada pagi hari ya, kemudian daytime dan selama exercise. Eat a smaller quantity, jadi karbohidratnya itu kuantitasnya
diturunkannya, diperkecil ya, itu pada saat makan. Kemudian avoid ini ya, karbohidrat sederhana ya. Kemudian juga seperti tadi ya, fried food, kemudian hindari alkohol, kemudian high fat food, baked, kemudian juga makanan-makanan yang kekuehan itu dan sebagainya. Avoid. Udah selesai. Ini choosing quality calories. Ini yang berkualitas, ini yang tidak ya. Contohnya berkualitas itu oatmeal, kemudian apa whole wheat bagels ya dan crackers. Nah, ini yang tidak berkualitas. Cornflake chips dan ini permen ya, Coke ya, minuman soda ya dan sebagainya. Oke, ini referensi yang saya pakai ya. Selain guidelines ya. Baik, sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan ya, karena nanti yang dinilai di akreditasi adalah di forum diskusi. Jadi mangga kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di forum diskusi ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.